Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, namanya adalah Dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Mencari untuk apa ya? Mencari untuk apa aja? Nanti kita cari tahu. Soal cari mencari, BTW udah kata netizen aku di Instagram udah 4 hari nih aku nggak bikin video ya kan. Soal cari mencari, jangan-jangan netizen aku di sini mencari-cari aku juga nih. Kemana? Nggak bikin-bikin video gitu kan. Kan aku udah bilang minggu kemarin aku tuh mau keluar kota ya kan. Terus lucunya lagi ada yang komen gini, Kak Dinda kelayapan mulu. Kelayapan bukan sembarang kelayapan. Emang sembarangan sih kelayapannya. Cuma kayak ini sih, main-main ke air terjun kayak gitu. Aku tuh kan lahir dan rising di Jakarta ya kan. Lahir dan besar di Jakarta. Jadi aku tuh nggak punya kampung. Jadi I'm so excited buat pergi ke suatu daerah pedesaan atau pedalaman. Pokoknya aku happy dan seru banget kemarin tuh aku keluar kota gitu sih, kayak kayak liburan-liburan ke pedesaan gitu loh guys, bukan kayak kelayapan yang kayak as usual I'm going to Bali kayak gitu-gitu tuh enggak ya. Tapi kayaknya ya di akhir bulan ini nih, end of this month, aku juga mungkin bakalan pergi lagi. Jadi kalau misalnya mungkin aku nggak ngonten YouTube, kalian jangan cariin. Ya bebas, netizen aku mau bilang aku kelayapan terus atau enggak. Tapi aku janji insya Allah bulan Juli aku full di Jakarta terus. Ya nggak ada going to anywhere out of nowhere lagi. Gitu ya, aku kalau baru muncul di YouTube intronya tuh jadi lama ya. Karena ini ya menyapa dulu kan, menyapa netizen aku. Netizen jelata ya, bukan rakyat jelata. Oke, I miss you guys so much ya. Aku juga kangen kok ya. Oke, udah itu aja deh. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di video aja ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box videoku. Kalau kalian mau personal reading, kalian cari aja Instagram tarot aku @tarotci.id. Nah di situ ada kontak admin. Silakan klik link di bio itu ya. Oke, kita mulai. Kita cek dulu ya energi dia. Sorry itu kan udah beberapa hari nggak bikin video jadi lupa. Kita cek dulu energi kamu ke dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Ini kalian minta dicari sama siapa sih? Lagian orang tuh nyari mau ngapain coba? Nanti ada maunya deh. Oke, ini energi dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Kita cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu ke dia. Oh, pantesan kamu itu menyimak video yang temanya mencari kamu dalam waktu dekat. Kamu nunggu-nunggu seseorang yang kamu sebenarnya juga ada feeling ke orang ini. Tapi unfortunately di sini ada energi third party, cinta segitiga. Ini yang third party ngumpul nih kayaknya di sini. Karena kalian ngumpul dan stuck di channel aku. Lama-lama video aku yang ketarik third party. Terus ya it's okay, nggak apa-apa sih. Cuma aku ngomong aja. I'm just saying. Nah di sini ada salah satu yang kesel. Kalau kamu ngerasa dia menghadirkan pihak ketiga, kamu tuh kesel kayak pengen balas dendam dan dia masih suka cari perhatian kamu. Tapi kalau misalnya
kamu yang menghadirkan pihak ketiga, ya bisa jadi dia yang kesel. Tapi aku lihatnya di sini kebanyakan feminin, kalian yang feminin, dan kalian merasa dia yang menghadirkan pihak ketiga ya. Kamu tuh udah sabar-sabar banget sama orang ini. Kamu sering overthinking, banyak pikiran ketika kamu dekat sama orang ini. Kamu berdealing sama seseorang yang labil, yang nggak bisa menentukan pilihan dia maunya tuh apa sebenarnya kak ya. Kamu sering cari pencerahan ketika dekat sama dia. Merasa ada jarak, mungkin lagi berjauhan. Yang satu sifatnya, yang satu energinya lagi dingin, lagi cuek. Yang satu energinya kayak pengen seseorang mendekat. Tapi lagi diam-diaman nih. Ya. Lagi diam-diaman, ada yang lagi malas bicara. Entah kamu atau dia nih yang malas. Kamu ngerasa terikat sama orang ini. Sekalipun mungkin entah toksik atau apa ya. Merasa ada perbedaan juga, tapi entah gimana aku lihat kamu berharap sama dia ya. Tapi kayaknya ya kamu ngejudge orang itu aneh-aneh atau macam-macam. Ya entah siapa yang salah lah, pokoknya yang salah di sini yang dijudge ya. Dan ada seseorang yang menjauh. Kalau bisa jadi sih aku lihatnya kamu ada berharap ke orang ini. Nah orang ini tuh kayak menjauh atau kasih jarak. Dan komunikasinya nggak terlalu jelas, atau mungkin hubungannya juga nggak jelas. Kamu ngerasanya seperti itu sama orang itu. Kamu merasa kehilangan ya, kehilangan atau apa sih? Kesepian atau hampa? Kamu masih suka fokusin orang ini nih. Kamu masih suka fokusin dia. Ada sesuatu yang berkembang. Apa nih yang berkembangnya? Kesedihan atau perasaan yang berkembang? Kalian sama-sama keras kepala. Mungkin circle kamu kayak nggak suka kamu dekat sama dia sebenarnya. Kamu mempertimbangkan orang ini. Entah kamu nggak yakin atau kamu belum mau udahan sama dia, jadi masih timbang-timbang. Energi ada perbedaannya ini strong banget. Kamu tuh kayak udah menjauh atau berpaling. Bisa juga kalian yang memberi batasan ke orang ini, makanya ada jarak di antara kalian. Hubungannya udah gersang, udah gak jelas, udah berantakan. Iya, kebanyakan sih kalian yang udah berpaling atau kayak udah males lah. Ada rasa marah, emosi, kesal, merasa selama ini udah terbuka satu sama lain, tapi kayak sama-sama ego, tapi merasa terikat juga. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Ada sesuatu yang kayak dia pengen tawarkan nih ke kamu nih. Orang ini lebih fokus ke material things ya. Kalian tuh suka saling support, saling mendukung satu sama lain. Ada rasa galau di sini. Dia yang galau ya. Sama sih, dia juga timbang-timbang. Dia ngerasa hubungannya gitu-gitu aja sama kamu. Kenapa nih? Tuh kan. Serem banget loh ini kartunya. Mukanya. Kayak ini horor mukanya ya guys. Kalau merasa hubungannya gitu-gitu aja, mungkin ada seseorang yang menghadirkan pihak ketiga. Kadang ngerasa sejalan, sefrekuensi, tapi juga ngerasa beda gitu ya. Kayak mana ini ya? Dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Dia juga kasih batasan kok kayaknya. Jadi bingung harus gimana ya hubungannya. Ya mungkin sikap dia dingin, merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ya. Ada nih, dia tuh baper. Ada rasa juga kayak kehilangan, feeling lost, tapi baper. Aku ngerasanya dia tuh masih ada feeling, kayak masih have something ya, atau have feeling di sini. Jadi kayak ada yang mau dia tawarkan. Jadi aku lihatnya ada 2 kartu yang bilang kayak ada yang mau dia tawarkan. Ya dia masih fokusin kamu sih. Ya anggaplah dia kayak masih senang sama kamu. Wow, kenapa dia mau mencari kamu dalam waktu dekat? Karena di sini ada kartu yang bilang dia mau berjuang, mau fight, walaupun terkesan kayak diem, pasif, dan cuek sama kamu ya. Sekarang kita cek dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Orangnya ini ada keinginan mau bertemu sama kamu. Ya, masih ada feeling dia. Dia tuh orangnya agak social butterfly, dekat sama banyak orang, ketemu banyak orang, dia senang banget bersosialisasi.
Dia tipe yang fokus sama masa depan. Tipe-tipe yang kayak udah nggak mau dibahas lagi masa lalu atau hal yang udah berlalu. Bisa jadi dia seseorang yang suka sporting, hal-hal yang berhubungan sama olahraga, ya. Tuh kan ada perasaan di sini. Ngerasa ada jarak, walaupun ada perasaan entah kamu atau dia yang berjarak, tapi dia tuh ngerasa kayak ada persamaan sama kamu. Ada kayak magnet yang bikin kalian ketarik satu sama lainnya. Dia tahu tarot, supranatural, spiritual. Apakah ada magic di sini? Apakah dia memakai magic atau dia entah dia pakai magic buat dirinya sendiri atau dia pakai magic untuk menarik kamu. Menyeramkan. Ada yang suka baca buku juga di sini. Mungkin dia suka cari pencerahan sama kamu nih. Ini apa sih ada gambar-gambar ini, boneka-boneka ini apa? Boneka-boneka magic tuh gak sih? Boneka-boneka santet. Ya. Terus ada yang orangnya positif di sini tuh. Mungkin dia orangnya morning person. Beberapa religius. Ada yang orangnya tuh kayak mati rasa. Kau mungkin ngerasa kalau dia tuh mungkin pernah patah hati, sakit hati, dan trauma mungkin bisa jadi mati rasa. Orangnya tuh suka berdiskusi, suka sharing, atau dia bekerja dalam satu teamwork, dan mungkin dia hard worker juga, pekerja keras, atau dia mungkin ada jiwa leader, pemimpin. Ada rasa kamu sama dia tuh sebenarnya pengen ketemu kayaknya ya, karena aku lihat kan dari awal kamu juga ada feeling ke orang ini. Dan kita lihat lagi, dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Who's that boy? Who's that girl? Ini orang ini kayak pengen komunikasi ya. Jadi carinya mungkin komunikasi, entah chat, hubungi atau apa. Cuma energinya cap cip cup banget. Ngerti gak? Cap cip cup. Maksudnya adalah berubah-ubah, labil orang ini, maju mundur. Kadang dia mau maju, kontak, cari komunikasi, kadang ada hal yang bikin dia mundur lagi. Enggak deh, nanti aja. Aduh, aku pengen ngobrol, pengen komunikasi, pengen chat dia, pengen berkabar sama kamu. Tapi beberapa menit dia berubah lagi gitu. Energinya labil banget ya orangnya. Dia bisa jadi seseorang dari masa lalu. Ya. Ada sesuatu yang gak jelas nih, yang bikin komunikasi kalian jadi renggang, jadi berjarak. Dia orangnya ini banget ya, material things, terus career minded gitu ya. Money terus yang dipikirin, money oriented. Mungkin dia pernah menjanjikan sesuatu sama kamu. Bisa sih. Apa ya? Mungkin kamu salah satu option yang lebih unggul daripada orang-orang yang dekat sama dia. Bisa juga dia yang memberi batasan sebenarnya. Anggap aja dia pernah ghosting kamu ya. Misalnya dia ghosting, tapi dia juga yang kayak mencari kamu. Apa banget sih? Dasar lo labil. Emosi. Dia ngerasa deket banget sama kamu ya, tapi mungkin energinya udah agak beda dia ngerasanya. Misalnya dia masih mau nih sama kamu, atau dia masih mau cari kamu, tapi dia merasa kamu udah bosan, udah jenuh, udah capek sama dia, kayak udah gak peduli sama orang ini. Ada keputusan yang mau dia ambil di sini. Orangnya energinya agak misterius. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang kayak ada hal-hal yang dia tutupi dari kamu. Menyeramkan. So scary. Bisa jadi dia seseorang yang berhubungan sama hukum, atau dia belum tuntas masalah hukum, surat menyurat, dokumen, atau apa. Tapi di sini energinya tuh ada yang beda. Misal, contoh, perasaan kamu yang lebih besar, dia tidak lebih besar perasaannya daripada kamu. Atau effort dia lebih besar, kamu effortnya biasa aja. Nah, pokoknya ada perbedaan-perbedaan seperti itu juga di sini. Dia mungkin ya merasa ada sesuatu yang berbahaya di sini. Contoh hubungan third party, berarti ada yang berbahaya. Jadi kayak ada hambatan di tengah-tengah kalian. Yang satu merasa ada sesuatu yang berbahaya di hubungan. Yang satu selalu emosional. Yang satu
gampang sensitif, yang bikin jadi konflik. Atau yang satu lagi on fire, lagi baper-bapernya nih perasaannya. Tapi kalian sama-sama masih suka stalking, masih suka kepo di sini, ya. Kenapa masih suka stalking ya? Karena masih ada perasaan di sini. Di sini tuh ada kartu The Lovers dari tadi sama Two of Cups. Terus ya kak ya. Dia tuh fokusin kamu sih. Kamu tuh pemenangnya lah. Aduh. Dalam artian kamu tuh yang memenangkan hatinya. Yang tadi aku bilang kamu lebih unggul daripada option dia yang lain. Dia sebenarnya merasa ada kecocokan sama kamu. Cuma ada hal-hal yang bikin kayak hubungan kalian tuh belum bisa dibilang secure, atau misalnya dekat aja tapi belum jadian dalam sebuah hubungan, tapi kejelasannya, kepastiannya tuh nggak tahu gimana. Kamu termasuk seseorang yang penting buat dia. Orang ini suka overthinking sebenarnya, entah mikirin kamu atau dia gampang overthinking, ya. Dia yang akan mencari kamu dalam waktu dekat. Dia yang akan mencari kamu. Tuh kan? Third wheel. Ya kan tadi aku bilang di sini tuh ada pihak ketiga. Siapa sih yang menghadirkan pihak ketiga? Harusnya dia sih. Karena kan kini kita lagi cek energi dia juga ya. Lagi mendeskripsikan dan menebak-nebak siapa orang ini. Dia itu suka ngerasa dibantu sama kamu atau dapat insight dari kamu. Kayak ya kamu bermanfaat lah buat orang ini. Bisa jadi nih hubungannya ada take and give, kalian pernah menerima sesuatu di sini, bisa kamu atau dia. Mungkin juga love language-nya dia tuh giving gift, memberikan sesuatu, dia suka kayak gitu, ya. Buat dia memberikan sesuatu tuh kayak bahasa cinta, love language, ya. Ada yang orangnya baik di sini, dia merasa beruntung bisa deket sama kamu. Ya, mungkin jatuh cintanya dia itu berawal dari kayak kamu baik sama dia melihat kebaikan kamu, atau dia merasa kamu baik hati dibanding yang lainnya. Ada sesuatu yang dia tutupi di sini, terutama ini ada pihak ketiga di sini. Energinya strong banget ya, ada pihak ketiga di sini. Bisa jadi kamu jauhin dia setelah kamu tahu dia dekat sama yang lain, atau dia menduakan kamu atau apa. Atau bisa jadi dia seseorang yang masih suka flirting sana sini, ya. Kamu tahu mungkin, dia suka nge-like foto-foto lawan jenis gitu ya, foto-foto cewek, foto-foto cowok, atau dia suka follow-follow random cewek cowok random di sosial media, ya. Ya mungkin dia friendly kali ya. Ini orangnya nih, entah dia saat ini frustasi atau depresi, ada ketakutan, apa dia takut sama kamu ya? Kalau dia punya salah harusnya dia takut sih. Ya. Tuh, dia ini ada tanda-tanda dia tuh suka ngajar, suka leadership, pemimpin, atau dia memimpin sesuatu. Bisa memimpin dalam pekerjaan, karir, di keluarga, di komunitas, di circle dia bisa juga. Pokoknya dia suka ngasih advice, guidance, dan mungkin punya knowledge, punya wawasan yang luas gitulah. Bisa jadi dia tuh seseorang yang otoriter, kayak dominan, powerful. Jadi dia ngatur-ngatur kamu nurut aja sama orang ini. Diktator, tuh kan? Domination, orangnya suka dominan dalam sebuah hubungan. Pasti kamu ngerasa kayak dia datang seenaknya, pergi seenaknya gitu ya. Suka-suka dia aja ya kak ya. Mungkin dia kalau ketemu sama kamu di schedulein, entah hari apa, bisanya kapan, entah hari libur, entah mungkin membagi waktu ya, antara yang sah sama yang apa antara yang sah sama yang dipending, yang disimpan ya. Mungkin dia seseorang yang bisa mengatur manajemen waktu, yang tipe apa-apa tuh selalu di-plan, di-organize sama dia. Dia mungkin tipe yang religius, percaya sama ketuhanan, dekat mungkin sama Tuhannya. Bisa jadi kalau dia punya salah, dia mau minta maaf tuh. Ada kayak tampang-tampang mau minta maaf, atau dia cukup berterima kasih atas hadirnya kamu di dalam hidup dia. Oke, kita cek perasaannya ya.
perasaan dia padamu. Orangnya ya, ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Jangan shock dan kaget kalau kak itu artinya bukan kayak gitu. Ya emang, orang aku ambil poin-poinnya aja, aku sesuaikan sama temanya. Ya, pokoknya kalian dengerin aja deh apa aku ngomong sambil sambil overthinking sambil di jam-jam tidur ya, kayak didongengin kalau sama aku tuh. Nah, perasaan dia tuh masih suka kepoin kamu, masih suka stalking kamu. Iya, dia ngerasa sesuatu kayak shit happen gitu yang terjadi di antara kamu sama dia, kayak sesuatu terjadi dan itu tuh benar-benar shit happen menurut dia. Kayak kok bisa kejadian kayak gini, kok bisa hubungan kita tuh kayak gini sekarang ya. Bisa jadi dia pengen ketemu sama kamu nih ya, kayak have some fun, kalian ketemu ngobrol terus iya, kayak berkabar, update kehidupan ya. Perasaannya adalah jangan dengerin apa kata teman-teman kamu, jangan dengerin apa kata orang tentang dia katanya. Kamu percaya sama dia aja ya. Dan mungkin dia bertanya-tanya kamu udah move on atau belum dari dia, atau dia ngerasa kamu udah move on dari dia. Iya, kayaknya gitu sih. Yang aku rasa di sini move on-nya lebih kayak dia ngerasa kamu tuh udah move on. Atau bisa juga sih sebenarnya dia yang mau move on dari kamu. Tapi kalau mereka yang mau move on, aku ngerasanya cuma 10-20% yang pengen move on dari kamu. Selebihnya ya dia yang ngerasa kamu udah move on dari dia. Dia ngerasa lelah sama hubungannya. Dan dia ngerasa tapi orang ini kayak masih mau kontrol hubungan ini, dalam artian dia masih mau mengontrol kamu. Iya, masih pengen deket lah, simpelnya kayak gitu. Masih pengen datang, masih pengen deket. Makanya ini temanya kan mencari kamu ya. Tuh kan, mau ngajak ketemu, ngobrol, face to face, meet up. Ada sesuatu nih, sesuatu yang serius pengen diobrolin, atau dia menawarkan sesuatu, menawarkan hubungan, atau dia nanti pengen ada kata-kata yang pengen dia katakan, itu sesuatu yang serius sebenarnya pengen dia lakukan, tapi tinggal tunggu waktu aja sih kayaknya. Dia berharap semesta tuh mempertemukan kalian, atau semesta memberikan keajaiban untuk hubungan kalian. Kayak orang ini nih sebenarnya kayak udah pasrah, jadi kayak tinggal tunggu semesta aja bakalan terjadi apa nih ya, apa yang mau diberikan semesta untuk hubungan kalian. Tuh kan, bener ada sesuatu yang kayak dia lagi tunggu-tunggu, nunggu waktu yang tepat, bisa juga sih. Atau dia nunggu sebuah tanda-tanda dari kamu. Misalnya kamu posting sesuatu di sosial media atau di mana. Nah, dia tuh tunggu tanda-tanda itu sebenarnya. Nah, orang ini suka overthinking. Di jam-jam sebelum tidur, di malam hari dia tuh overthinking, kepikiran. Akhir-akhir ini malah ya. Dia itu kayak entah dia membutuhkan kamu, atau akhir-akhir ini tuh dia sering banget kayak ketemu teman-temannya, pergi sama teman-temannya atau apa, karena dia ngerasa kayak entah kesepian, entah dia galau, entah dia stres atau apa. Yang tadi kan ada yang feeling frustration, depression ya. Yaitu dia kayak butuh seseorang kayak supaya dia lebih happy gitu loh. Ketika dia kayak dia kayak butuh orang-orang, teman-teman dia atau apa, nah dia berharap itu bisa bikin dia happy sebenarnya. Gitu maksudnya ya. Apa yang akan dia lakukan untuk hubungan ini ya, untuk kamu? Yang dia akan lakukan, kayaknya dia akan menunjukkan sesuatu deh, dalam artian kayak dia mau jujur atau dia mau berterus terang ke kamu ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, tapi dia mencoba buat tenang, dalam artian dia nggak mau ada konflik, nggak mau cari-cari ribut sama kamu,
ketika dia nanti datang ke kamu ya, ketika dia cari kamu. Nanti datangnya itu maksudnya bisa jadi kalau kalian LDR ya mungkin ngechat atau by phone, telepon ya, nggak harus yang langsung ketemu. Ya kan dia lakukan adalah dia ini dulu sih, kayak stalking kamu atau kepoin kamu dulu. Dia mau tahu nih kabar kamu gimana, mood kamu gimana, tepat atau enggak kalau dia datang sekarang. Kalau dia datang bulan depan atau minggu depan, jadi dia ngecek dulu sebenarnya. Dan dia juga mau tahu kamu masih peduli atau enggak sama dia. Yang akan dia lakukan adalah dia akan ini sih, melewati batasan-batasan, entah kamu atau dia yang memberi batasan, dan dia akan melewati batasan-batasan itu. Dan bisa jadi banyak dari mereka yang mencoba untuk lebih positif dulu nih dianya, baru nanti kayak apa ya, dia lebih positif dulu, baru nanti mungkin dia datang. Jadi kayak kalau energi dia lagi negatif saat ini, dia merubah diri dulu lebih positif, mood energi dia lebih positif, baru dia yakin buat datang ke kamu. Nanti dia bakalan jujur sih atau terbuka ke kamu nanti. Bisa jadi sih dia kayak kasih apapun yang kau mau gitu. Misalnya dia bertanya ke kamu, kau maunya apa? Mungkin dia bakal nurutin apa kata kamu gitu. Dan dia nggak pengen ada yang gantung-gantung lagi di antara kalian. Misalnya masalah belum beres, masalah gantung, hubungan gantung, dia berusaha untuk make it clear semuanya ya. Ada sih harapan-harapan nih, kayak entah dia berdoa atau dia masih berharap sama hubungan ini. Dan dia berharap kalian tuh kayak menurunkan ego masing-masing, nggak keras kepala lagi satu sama lain. Ada seseorang yang kayak pengen memberikan ketegasan di sini. Ya, karena dia ngerasa ini hubungannya gini-gini aja ya. Kayak hubungannya tuh gitu-gitu aja, capek gak sih? Gitu. Dia ngerasa capek. Kamu juga capek, ya aku juga capek. Kok aku ikut-ikutan capek ya? Nah, jadi kalau dia ngerasa ada masalah di antara kalian, dia nggak mau masalahnya stuck di situ aja. Ibaratnya dia bakalan cari jalan keluar untuk masalah ini. Ya, dan ini juga sangat menguras energi hatinya. Ibaratnya apa ya? Ya ibaratnya ya dia pengen selesai lah untuk masalah-masalah kalian ini. Tapi dia pengen ini sih, tapi dia tetap berpikir positif tentang hubungan ini. Entah dia optimis atau dia masih ada harapan-harapan ke dalam hubungan ini, atau ya dia nggak mau lah mikir-mikir negatif tentang kamu, tentang hubungan kalian yang gimana-gimana. Ya mungkin tadi tuh aku bilang kan, akhir-akhir ini dia lagi cari pencerahan. Kalau dia tahu tarot ya mungkin dia dengerin tarot kayak kamu. Dan dia berusaha nih, kalau dia ngerasa kamu marah, dia tunggu kamu agak reda, dia tunggu kamu agak apa ya, nggak terlalu emosi, dia nunggu kamu udah nggak marah lagi. Tapi nggak taunya dia dari mana kalau kamu nggak marah, ya mungkin dari sosial media atau apa, atau ya dia nunggu kamu nggak marah ketika ya udah lama banget nih, misalnya kalian nggak komunikasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dia berpikir dengan 3 bulan itu kamu udah lupa, ya mungkin dia bakal cari kamu. Jadi ada seseorang yang menunggu kamu agak redaan emosinya di sini, baru dia mungkin berani buat melangkah, karena dia tahu banget di sini kamu masih marah atau kesel sama dia, apalagi kalau dia ada salah gitu ya. Itu sih, kayak ada seseorang yang takut sih, takut atau malu, jadi dia tuh kayak diem aja, stuck, nggak action apa-apa gitu deh ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada zodiak Cancer, Pisces, Aries, Scorpio, Aquarius, Leo, Sagittarius, Libra. Inisial hurufnya ada huruf O, T, P, X, E, J, B, D, S, Y, dan C. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, your heart, mind, and soul. Bye-bye.